Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat semua ya teman-teman. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita masih di pembelajaran tematik 5, tema 3, dan subtema 3, pembelajaran ke-1. Hari ini kita akan membahas jenis-jenis pada iklan. Jenis iklan yang pertama adalah koran. Koran adalah salah satu media tradisional yang banyak digunakan dalam bisnis. Pembisnis besar maupun kecil banyak mengiklankan bisnis mereka di sini. Kelebihan media koran ini yaitu yang pertama, memungkinkan menjangkau seluruh wilayah geografis tertentu. Kedua, pengiklan dapat menentukan cerita yang ingin dikomunikasikan. Ketiga, paparan iklan tidak terbatas. Pembaca dapat kembali ke pesan pengiklan lagi dan lagi jika diinginkan. Adapun kekurangan yang ada dalam media iklan koran yaitu yang pertama, ruang iklan bisa mahal. Kedua, pengiklan harus bersaing melawan pengiklan lain, termasuk iklan besar yang dijalankan supermarket dan toko serba ada serta iklan pesaing. Ketiga, koran biasanya dibaca sekali dan kemudian dibuang. Dan selanjutnya, dengan meningkatnya popularitas internet, koran menghadapi penurunan pembaca dan penetrasi pasar. Sekarang semakin banyak pembaca yang beralih dari versi cetak ke versi dalam jaringan. Itulah beberapa kekurangan media koran. Kedua, jenis iklan majalah. Untuk majalah lebih fokus meskipun harga lebih mahal. Majalah merupakan alternatif bagi iklan surat kabar. Media ini memungkinkan teman-teman untuk menjangkau pembaca yang sangat bertarget. Nah, di iklan majalah pun ada beberapa kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu keterlibatan pembaca tinggi. Itu artinya lebih banyak perhatian kepada iklan Anda. Kedua, kualitas kertas lebih baik karena produksi warna yang lebih baik dan iklan lebih berwarna. Ketiga, memungkinkan penargetan pembaca yang lebih baik lagi. Selain kelebihan yang terdapat pada iklan majalah pun mempunyai kekurangannya, yaitu salah satu kekurangan media majalah yaitu yang pertama, biaya ruang dan tata letak iklan lebih mahal. Kedua, ada kebebasan yang terbatas dalam hal penempatan iklan dan format. Ketiga, waktu yang panjang berarti bahwa Anda harus memastikan rencana beberapa minggu atau bulan sebelumnya. Dan yang keempat, jangka waktu antara pemesanan dan penerbitan yang lebih lambat mempertegas resiko iklan Anda dapat disalip oleh kejadian atau peristiwa lain. Yang ketiga adalah iklan radio. Pada zaman dahulu, pada zaman yang belum modern seperti ini, iklan radio atau media radio ini sangat sekali diperlukan. Banyak orang yang menggunakan atau mencari informasi dari media radio ini. Tapi dikarenakan sekarang perubahan sudah berkembang pesat dan media-media elektronik sudah canggih, jadi iklan radio ini sudah jarang ada yang menggunakan. Sebetulnya dalam iklan radio mempunyai kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, radio merupakan media semesta karena bisa dinikmati di mana saja, bisa di rumah, tempat kerja, bahkan bisa didengar di dalam mobil.
Kedua, memberikan kepribadian bisnis melalui terciptanya promosi yang menggunakan bunyi dan suara. Ketiga, tarif secara umum dapat dinegosiasikan. Dan yang terakhir, kurun waktu 10 tahun terakhir ini, tarif iklan radio kenaikannya tidak terlalu signifikan dibanding dengan media lain. Adapun kekurangan dari iklan radio ini yaitu yang pertama, pendengar tidak bisa kembali ke poin penting iklan Anda. Kedua, kebanyakan pendengarnya mendengarkan sambil melakukan sesuatu. Itu artinya iklan Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan perhatian mereka. Dan beriklan di radio memerlukan beberapa paparan untuk memastikan para pendengarnya mendengarkan dan memastikan pesan tersampaikan. Itulah kelebihan dan kekurangan iklan di radio. Dan yang terakhir adalah jenis iklan di televisi. Nah, mungkin untuk yang di televisi teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Apalagi untuk teman-teman yang suka nonton di sinetron atau teman-teman yang suka menonton kartun, pasti selalu diselingi dengan iklan. Betul tidak teman-teman? Nah, di sini kita akan jelaskan kelebihan iklan di televisi. Kelebihannya yang pertama yaitu televisi memungkinkan untuk menjangkau banyak orang pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Kedua, stasiun televisi independen dan kabel menawarkan peluang baru untuk menentukan penonton lokal. Dan yang terakhir, televisi menjadi media yang menggunakan gambar dan suara, dan ia pun menawarkan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan penglihatan, suara, dan gerak. Iklan di televisi sangat perfect sekali ya teman-teman. Tapi meski sudah banyak kelebihannya, iklan di televisi masih mempunyai kelemahannya teman-teman. Kelemahannya yaitu yang pertama, pesan bersifat sementara dan mungkin memerlukan beberapa eksposur agar iklan naik di atas keruwetan. Kedua, iklannya terbatas. Kebanyakan iklan hanya 30 detik atau kurang karena membatasi informasi yang ingin Anda sampaikan. Dan yang ketiga, relatif lebih mahal dalam hal biaya kreatif, produksi, dan waktu siar. Itulah beberapa jenis-jenis iklan. Nah, teman-teman, di sini pun ada tata cara membuat iklan produk melalui media televisi, teman-teman. Baik, kita simak bersama-sama pedoman apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, yang pertama yaitu teman-teman dapat mengamati beberapa contoh iklan di televisi tentang iklan obat konstipasi. Jika tidak bisa menemukan di televisi, teman-teman bisa mencarinya di situs YouTube. Kedua, teman-teman mencari produk obat konstipasi yang ingin teman-teman promosikan. Teman-teman bisa mencarinya di internet atau bertanya di apotek terdekat tempat tinggal teman-teman. Usahakan pilih produk yang belum diiklankan di televisi, teman-teman. Ketiga, tentukan keunggulan dari produk yang ingin teman-teman promosikan. Keempat, menyusun percakapan yang menarik untuk menawarkan produk teman-teman. Kelima, menentukan gerakan yang akan teman-teman gunakan untuk mempromosikan produk teman-teman. Dan yang terakhir, tuliskan nama percakapan iklan di selembar kertas. Nah, itulah beberapa pedoman yang harus diperhatikan oleh teman-teman jika teman-teman akan berlatih membuat iklan produk melalui media televisi. Nah, untuk tugas dari Bunda hari ini yaitu teman-teman mempraktikkan
membuat iklan produk melalui media televisi. Untuk produk yang teman-teman akan pilih, Bunda bebaskan saja. Terserah teman-teman mau memilih produk apa, tetapi dengan catatan harus sebagus dan semenarik mungkin. Percakapan yang menarik dan mudah dipahami oleh si pendengar. Dikirimkan berbentuk video ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.